Shalom, puji Tuhan. Malam ini kita terus berjalan di dalam kasih Tuhan tanpa ada berhenti, terus kita maju dan terus kita melangkah. Saya percaya Tuhan akan terus juga menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan setiap malam. Dan saya yakin juga lewat firman Tuhan yang kita dengar selama ini, mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi secara alam roh, secara kekuatan Tuhan, kita bertumbuh di matanya. Kita menjadi terus diajar menjadi sehat secara rohani, kita menjadi dewasa. Nah, malam hari ini memang sesuai dengan tema kita, hati Bapa kepada anaknya dan anak kepada bapaknya. Saya ingin terus coba tidak lari dari apa yang hari-hari ini sedang kita bahas, perjalanan cinta 1, 2, 3. Ini mungkin sub-subnya, artinya bagian-bagian yang lain, tapi masih connecting dengan tema besar yang beberapa hari ini sudah kita bahas. Baik, ada satu pembahasan yang kita akan ambil di dalam Maleaki. Ini memang kitab yang jarang dibahas, tapi menarik untuk coba kita selidiki dan kita pelajari ya. Maleaki pasal yang keempat, ayat keempat sampai yang keenam. Ya, Maleaki pasal 4 ini adalah pasal yang paling terakhir, karena memang Maleaki cuma sampai 4 pasal saja. Dikatakan demikian, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi ini hingga musnah. Ayat pembahasan kita nanti akan lebih banyak di ayat yang ke-6 ini, sesuai dengan tema hati bapa kepada anak, anak kepada bapanya. Nah, tapi untuk memperjelas supaya semuanya berkesinambungan, mari kita lihat dulu ayat yang keempat sebagai prolognya atau latar belakangnya tulisan Nabi Maleaki ini. Maleaki adalah nama seorang nabi yang paling terakhir. Arti kata Maleaki di dalam bahasa Ibrani utus, artinya utusan. Memang ini adalah pribadi ataupun nabi yang paling akhir menyuarakan pertobatan kepada bangsa Israel. Karena apa? Hal yang kedua, lewat nabi ini juga yang paling akhir dan terakhir kali berkata-kata bahwa betapa Bapa Allah itu kecewa sekali terhadap bangsa Israel. Itu sebabnya Maleaki yang paling terakhir di kitab ataupun di perjanjian lama. Dan biasanya yang paling akhir ini ada banyak hal-hal yang dalam, yang begitu mendalam yang kita bisa selidiki. Kenapa? Ini bagian-bagian akhir yang saya percaya sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Kita lihat di ayat yang keempat tadi. Ingatlah Taurat Tuhan, kata Maleaki. Sebagai nabi yang terakhir, dia menyerukan dua hal. Pertobatan orang atau bangsa Israel, plus bagaimana Maleaki mengungkapkan perasaan Bapa Allah Yahweh yang begitu kecewa atas tingkah laku daripada bangsa Israel. Apa yang membuat kecewa? Perhatikan. Di sini dikatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Jadi jauh sebelum bangsa ini terus berpopulasi, bertambah besar, kita mengatakan ingat selalu kepada Taurat yang telah kuperintahkan. Di era Maleaki, saya ulang, di era Maleaki, seluruh penduduk daripada bangsa Israel ini sudah terjadi yang namanya kawin campur. Terjadi kawin campur yang begitu besar, yang begitu masif istilah sekarang, sehingga apa? Ini membuat kekejian di mata Tuhan. Masalahnya
Bukan masalah perkawin campurnya, tapi ketika mereka berkawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akhirnya bangsa Israel pelan-pelan meninggalkan Tuhan, terpengaruh dengan pasangan hidup masing-masing, yang pada akhirnya Taurat Tuhan tidak dijalankan, hukum-hukum Tuhan dilupakan, ketetapan-ketetapan Tuhan tidak diperhatikan. Karena apa? Adanya kawin campur. Ini yang pertama yang membuat hati Bapa begitu luka. Dan kalau melihat di ayat yang 4, 5, ke 6 ini, di pasal 4, ini merupakan kesimpulan dari seluruh bangsa Israel mulai dari Mesir sampai di kitab Maleakhi ini, bagaimana kelakuannya dan bagaimana hasilnya. Intinya, Allah Bapa begitu kecewa terhadap bangsa ini, sehingga Maleakhi menyerukan bahwa jangan melupakan Taurat Tuhan bagaimanapun kondisinya. Jelas ketika terjadi perkawinan campur, ada pengaruh yang kuat dari bangsa Israel yang pada akhirnya meninggalkan kebenaran, meninggalkan perintah Tuhan, meninggalkan semua hukum-hukum Tuhan, yang padahal itu sudah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan keturunan sebelum era di Nabi Maleakhi. Yang kedua, kekecewaan Tuhan adalah perkara persembahan atau korban. Itu sebabnya banyak gereja mengajarkan Maleakhi 3 ayat yang ke-10 tentang persembahan persepuluhan. Karena ini juga menjadi hal yang disorot oleh Tuhan, hal yang diperhatikan Tuhan, begitu concern. Karena apa? Pada saat Maleakhi 3 ayat 10 disampaikan, hati Tuhan tidak sedang bersukacita atau senang terhadap bangsa Israel, tapi sedang mengalami kekecewaan yang begitu dalam, sampai akhirnya Bapa sendiri menyatakan ayat ini. Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-8 supaya lebih jelas. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, ini firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini berkara masalah persembahan. Ada banyak kong kali kong, ada banyak permainan yang mereka lakukan, dan Bapa tahu persis hati mereka mulai dengan tipu daya untuk mengembalikan semua persembahan itu. Mengenai perkesembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Perhatikan. Di sini yang terjadi tipu-tipu. Kamu telah kena kutuk. Katakan tadi. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kekasih Tuhan posisinya sedang kena hukuman, tapi masih bisa berbuat tipu-tipu. Memang bangsa yang dahsyat ini. Perhatikan kekasih Tuhan. Baru dilihat di ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, atau ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Esensi daripada ayat yang ke-10 ini, maknanya puji Tuhan. Tadi pagi saya coba buka-buka buku-buku yang saya punya. Ada satu buku literatur yang ini sangat memberkati saya. Makna daripada ayat 10 ini adalah begini. Kenapa Bapa memerintahkan untuk memberikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan atau ke rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di dalam rumah Tuhan? Ini bicara bagaimana perhatian kita, jemaat Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapa di rumah Tuhan. Sederhananya begitu. Ya, ada satu ungkapan di mana permohonan, permintaan Bapa di surga atau Allah untuk memperhatikan para orang-orang Lewi, pengerja, para hamba Tuhan yang melayani Bapa sepenuh waktu. Di sini sebetulnya perhatian Allah Bapa meminta kepada umatnya. Tapi untuk yang lebih besar adalah bahwa ketika kita memberkati, kita mengembalikan persepuluhan, kerinduan yang besar, saya ulang, kerinduan yang besar dari Bapa di surga adalah Dia rindu untuk memberkati kita sampai berkelimpahan.
Maksudnya sampai berkelimpahan adalah sampai orang lain, orang di sekeliling kita, orang yang ada di dalam rumah kita, tetangga kita. Kalau dalam hal konteks bangsa ini, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dibuat Tuhan sampai melihat orang Israel diberkati Tuhan. Jadi kerinduan Tuhan begitu besar. Sebetulnya esensi di dalam hati Bapa itu, bagian kita hanya kecil, hanya mengembalikan supaya ada makanan di rumah perbendaharaan ataupun di rumah Tuhan. Itu saja. Tapi dari hati Tuhan sendiri buat umatnya yang mengembalikan itu adalah Dia rindu untuk memberkati kita tanpa batas. Saya ulang, Dia mau memberkati kita tanpa batas. Sampai orang lain, bangsa lain, tetangga yang lain melihat bahwa kita adalah orang pribadi yang diberkati Tuhan. Kenapa begitu? Bapa tahu persis ukuran umat manusia, ukuran manusia hari-hari ini yang namanya disayangi Tuhan, tandanya apa? Banyak berkat. Semakin diberkati, orang pasti menganggap bahwa orang ini disayang Tuhan. Dan Bapa tahu persis itu. Itu sebabnya itu pun akan dilakukan Bapa buat kita. Kerinduannya untuk memberkati kita sampai orang lain. Jadi kita mungkin gak merasa, tapi orang lain, perhatikan, orang lain pasti memperhatikan bahwa kita orang yang diberkati. Itu sebabnya Yusuf ketika ada dalam rumah Potifar, sampai Potifar mengakui, karena Yusuf seluruh rumah tangganya, seluruh yang ada di rumah Potifar diberkati. Karena Yusuf. Artinya ada perhatian terhadap Yusuf, ada perhatian kepada umat Tuhan ketika mereka melakukan sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang sifatnya 10% atau 1/10 dari apa yang kita terima. Jadi bukan karena bicara kekurangan, bukan bicara masalah kehilangan atau kemiskinan. Tapi di balik ayat ini saya menemukan rahasia yang luar biasa, kerinduan Allah yang begitu besar, ingin memberkati kita sampai orang lain melihat bahwa benar kita adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Dan saya yakin percaya itu berlaku buat kita hari ini. Tapi sayang, sangat disayang, bangsa Israel tidak bisa menggenapi ayat ini. Dia tidak bisa melakukan dengan sempurna perintah Tuhan ini. Ini pun menjadi kekecewaan di hati Tuhan. Yang ketiga yang membuat kecewa adalah imam-imam pada waktu itu mulai mengadakan persepakatan lebih banyak kepada kepentingan diri sendiri. Sampai pada akhirnya mereka melakukan apa yang disebut menghina Tuhan. Persembahan-persembahan korban yang harusnya lembu kambing yang jantan, yang gagah, yang bersih, yang tidak bercacat, justru yang dipersembahkan yang cacat, yang pincang, yang buta, yang berpenyakitan, itu yang bersembahkan kepada Tuhan. Sementara yang baik-baiknya mereka ambil untuk kepentingan diri sendiri. Ini disebut dengan penghinaan kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan bagaimana kekecewaan Tuhan yang ketiga. Dari situasi yang sangat-sangat membuat Bapa kita disappointed, kecewa luar biasa, kita lihat ayat yang kelima. Ada satu janji Tuhan di ayat yang kelima dari Maleakhi 3:4 tadi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Ini ilustrasi, ini anonim, ini adalah satu gambaran bagaimana kelahiran Yesus kelak. Kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Banyak orang menafsirkan ayat ini tentang akhir zaman. Oke, dengan berbagai macam penafsiran saya tidak salahkan. Tapi kalau melihat konteks ini berbicara satu era baru, satu zaman baru, di mana ketika selesai dalam zaman Maleakhi, perjanjian baru tutup buku lewat Maleakhi ini, Bapa di surga mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga betul-betul mempersiapkannya dengan baik. Kenapa? Saya bersyukur sempat sekolah. Salah satu dosen saya
kebetulan membahas tentang antara Maleaki masuk ke perjanjian baru. Saya pikir kalau kita lihat di Alkitab kita, itu seperti buku catatan biasa. Tapi dosen saya berkata, tidak, ada satu sejarah yang terputus, dia katakan. Kebetulan dia ngambil gelar doktornya di Kanada, membahas tentang ini. Kalau di Alkitab bahasa ataupun di orang Katolik ada Deuterokanonika namanya. Artinya di masa 600 tahun Tuhan tidak berfirman. Jadi dari Maleaki sampai masuk ke Matius itu benar-benar sepi. Tuhan tidak menyatakan dirinya, Bapa tidak menyatakan firman-Nya, bahkan perbuatan-perbuatan yang ajaib pun tidak ada. Tidak terjadi untuk waktu yang cukup lama. Itu sebabnya Maleaki bilang, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ada jeda waktu yang begitu lama yang memang manusia seperti kehilangan figur. Kasih Bapa, hati Bapa, Bapa sendiri sebagai Allahnya bangsa Israel benar-benar lost contact. Mereka kehilangan figur. Disinilah bagaimana manusia mulai mencari di mana Allah itu. Mereka membutuhkan di mana Bapa itu. Mereka sungguh-sungguh merasa ada sesuatu yang hilang di hati mereka. Gampang kekasih Tuhan. Coba tes. Kita nggak usah ikut Zoom saja. Seminggu ini hati kita pasti merasa kering. Kalau kemarin waktu kita ibadah secara offline, hatinya tatap muka, kadang-kadang seminggu nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau udah berbulan-bulan, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hati kita. Ada yang hilang. Karena memang firman itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam hati kita. Ada satu tempat, waktu Tuhan menciptakan kita, di dalam hidup tubuh jiwa roh kita, ada satu space, mungkin gak terlalu besar, tapi di space itu membutuhkan yang namanya firman Tuhan, membutuhkan yang namanya kasih Tuhan, membutuhkan yang namanya perkataan Tuhan. Dan itu tiap hari dia butuh. Tiap hari itu memerlukan di dalam hati kita. Ada space yang Tuhan buat. Itu sebabnya pasti kita terasa kehilangan kalau kita lost contact dengan Tuhan. Bayangkan di ayat ini ratusan tahun Allah tidak berfirman. Itu sebabnya dikatakan Maleaki menjanjikan, sesungguhnya aku akan, kata akan itu berarti belum terjadi, akan terjadi, mengutus Nabi Elia. Ini gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Memang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ketika lahir di muka bumi ini ada sesuatu yang menggelegar, ada sesuatu yang begitu mewah, sesuatu yang betul-betul dahsyat terjadi. Kenapa? Setelah 600 tahun Allah tidak berfirman, akhirnya Tuhan mengirim. Bagaimana seorang Yesus datang ke muka bumi. Apa tujuannya? Lihat di ayat yang ke-6. Ini tujuannya. Kita akan masuk di sini. Inilah tujuannya. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Perhatikan di sini. Artinya bahwa ada satu situasi bagaimana bapa-bapa itu kehilangan figur di mata anak-anaknya. Bapak-bapak ini melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan anak-anaknya. Ada banyak anak-anak yang terluka pada zaman itu. Ada banyak orang-orang yang dalam keluarga menjadi bermasalah. Karena imam mereka cukup bermasalah. Itu sebabnya dikatakan, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik. Malam hari ini kita yang sebagai bapak-bapak, mari perhatikan betul ayat ini. Mari kita renungkan betul ayat ini dan saya berdoa untuk hati setiap bapak-bapak itu bertobat dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Anak-anak kita akan melihat. Anak-anak kita akan melihat. Itu sebabnya tema malam hari ini adalah hati bapa kepada anak dan anak kepada bapaknya. Karena apa? Ada sesuatu yang putus di sini. Ada kasih yang putus. Memang kita mungkin satu rumah tinggal, tapi ada satu hubungan yang terputus. Dan itu banyak terjadi di luar kita. Mungkin tidak dalam lingkungan kita. Mungkin tidak dalam kita yang mengikuti Zoom. Dalam nama Yesus, amin. Tapi ayat ini juga berbicara bagaimana Tuhan mempersiapkan kita. Mempersiapkan kita untuk menjangkau mereka. Khususnya bapak-bapak. Untuk mereka mau bertobat dan berbalik di dalam keluarga mereka.
kembali kepada keluarga yang Tuhan sudah bentuk di dalam keluarga ini. Tidak lagi hidup dengan seenaknya. Saya senang dengan ayat ini. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anaknya kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kekasih Tuhan, saya merenungkan tadi siang, ya, melalui ayat ini, saya coba tangkap ada satu hal yang luar biasa. Ketika saya berdoa, saya menyembah, saya boleh kasih satu tema ataupun materi yang kita bahas. Ada satu pewahyuan yang baru. Saya ulang, ada satu pewahyuan yang baru untuk kita bisa mengenal Bapa atau Allah kita lebih dalam lagi. Ayat ini juga sebetulnya rumah besarnya bagaimana ketika Allah Bapa berhenti berbicara kepada manusia, tapi ketika Yesus lahir, Allah sedang menunjukkan pribadinya, kasihnya, karakternya melalui Yesus. Dengan satu tujuan, Bapa-Bapa kembali. Dengan satu tujuan, kita betul-betul sedang mendapat pewahyuan yang baru, bahkan lebih dalam lagi pewahyuan itu, untuk kita bisa tahu siapa Bapa kita, siapa Allah kita, siapa Dia di era kita. Kalau di perjanjian lama kita sudah baca, kita sudah tahu bagaimana sifat dan hati Bapa. Tapi buat kita, di era kita, zaman kita, anak-anak kita kelak, ayat ini menunjukkan Bapa sedang memberi pewahyuan baru. Melalui kelahiran Yesus, kita bisa melihat siapa Allah kita, siapa Bapa kita. Bahkan lebih daripada itu, ketika Yesus naik ke surga, diutusnya Roh Kudus, disitulah kesempatan kita bisa masuk lebih dalam. Kita bisa masuk lebih dalam, lebih intim lagi, untuk kita bisa tahu siapa Bapa kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar di sini bagaimana pewahyuan itu sedang dicurahkan. Ada satu zaman, ada era di hari-hari ini, era di mana zaman sekarang ini, saat ini atau malam ini, Bapa sedang mencurahkan begitu besar kepada kita anak-anaknya satu pewahyuan yang dalam, yang baru, untuk kita bisa mengenal siapa Bapa kita. Supaya kita lebih dalam mengenal Dia, kita lebih dekat, sebab kita sudah kembali kepada Dia. Itu sebabnya saya yakin dan percaya, kalaupun kita boleh ada sampai hari ini, Tuhan pasti akan membawa kita dengan luar biasa. Contoh aja. Kekasih Tuhan, saya dengan Bapak Gembala hampir tiap malam kita Zoom. Waktu kita, saya percaya ini juga sama dilakukan oleh Bapak Gembala. Setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dia akan berdoa sungguh-sungguh. Dia mencari dulu hadirat Tuhan. Dia mencari mau Tuhan apa. Ketika pewahyuan itu mendapat dan Tuhan beri, kita masuk lebih dalam, kita selidiki. Nah, kita akan belajar. Akhirnya ada satu pelajaran baru yang setiap malam kita bisa dapatkan dari para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jujur, saya boleh katakan, bukan kuat dan gagah saya untuk terus bisa menyampaikan ini. Bukan kuat dan gagah Pak Gem juga untuk bisa menyampaikan sesuatu yang saya lihat bertambah hari, bertambah menarik. Semakin hari, semakin menarik. Karena apa? Selain firman itu buat kami yang menyampaikan, tapi saya percaya juga ini untuk berkat untuk kita semua umat Tuhan. Nah, bagaimana caranya pewahyuan Tuhan untuk kita bisa mengenal Bapa lebih dalam? Perhatikan yang baik. Kita coba buka Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4. Baik. Ayatnya yang ke-23. Kita tahu ini pembicaraan Yesus dengan perempuan di Samaria. Dan momen penting pembicaraan itu saya boleh tangkap ada di sini. Ini pun sebetulnya sebagai bentuk bagaimana Bapa sedang mengembalikan hatinya kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapanya. Perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kekasih Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan pewahyuan yang lebih dalam, lebih baru tentang Allah atau Bapa kita adalah, pertama, kita membangun penyembahan kita. Artinya waktu kita menyembah, kita intens dalam penyembahan kita, ada satu hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim. Kalau istilah Bapak Gembala, hubungan yang melekat begitu erat dengan Allah Bapa. Ini dulu langkah pertama. Jadi ketika kita setiap malam ada mengikuti Zoom ini, langkah pertama agar kita mendapat kepewahyuan yang lebih dalam lagi, hubungan yang khusus antara kita anak sebagai Bapa Allah kita, lakukan dengan penyembahan. Hubungan yang akrab, hubungan yang intim, bukan penyembahan yang, maaf kata, kalau lagu ada lagu seperti dukun yang komat kamit, pur, bukan begitu model doanya. Tapi betul-betul kita lakukan dengan hati, kita masuk dan betul-betul masuk hadirat Tuhan di dalam penyembahan itu. Tidak ada satupun yang lain, kerinduan dalam hati kita, selain kita mau menyembah Dia di dalam roh. Karena Roh Kudus pasti memampukan kita. Roh Kudus pasti membawa kita di dalam penyembahan yang benar ini. Penyembahan yang berkenan ini. Penyembahan yang pada akhirnya masuk sampai tahta hadirat Tuhan. Kalau bahasa saya, bagaimana kita betul-betul bisa merasakan hati Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita sudah masuk sampai di tempat ini, poin yang kedua, coba kita lihat, kita baca di sini, di ayatnya sebelumnya kita akan coba baca di dalam Yunus, tapi saya mau sampaikan, ketika kita menyembah dan terus kita menyembah, saya yakin, dan ini juga menjadi pengalaman yang luar biasa yang saya ingin bagikan buat kita semuanya. Begini, waktu kita menyembah dan menyembah lebih dalam, kita boleh katakan merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Masuk lebih dalam lagi, saya boleh katakan kita akan bisa melihat dan merasakan hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu benar-benar kita bisa rasakan dengan luar biasa. Kita masuk menyembah lebih dalam, hati Tuhan Dia taruh di dalam roh kita ketika kita menyembah. Kenapa saya boleh katakan begini? Abraham adalah seorang penyembah yang berkenan di mata Tuhan. Karena itu, ketika dia, Bapa ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Bapa ngomong begini, masakan ideku ini, masakan yang ada dalam hatiku ini, masakan rencana yang ada dalam hatiku ini, untuk bangsa Sodom dan Gomora, tidak kusampaikan kepada Abraham. Saya waktu membaca ayat ini, boleh merasakan bahwa iya ya, berarti Abraham tahu persis. Itu sebabnya ketika Allah menyampaikan, hati Abraham begitu menggebu-gebu untuk, Bapa, ya Allah, kalau ada 50 aja, jangannya dihancurin. Enggak aku hancurin. Kalau ada 40 orang benar, enggak jadi. Kalau ada 30, enggak jadi. Sampai kalau ada 5 aja ya Bapa, aku enggak akan hancurkan. Bayangkan, betapa Abraham bisa merasakan hati Bapa tentang satu bangsa yang begitu sangat berbuat dosa. Abraham masih menemukan hati Tuhan di situ. Kekasih Bapa, kekasih Tuhan yang mengikuti Zoom ini, mari malam hari ini, saya ulang, malam ini, ketika kita terus-menerus setiap malam ada berfellowship seperti ini, ada waktunya kau pakai jam-jam pribadimu, sangat-sangat pribadi, engkau masuk di dalam penyembahan sampai engkau boleh merasakan isi hati Tuhan. Dia pasti berikan buat kita. Engkau cukup duduk diam, menyembah dan sembah Bapa kita sampai Dia taruh bagaimana hatinya, perasaannya di dalam roh kita, sehingga kita mengerti betul siapa kita dan pewahyuan baru Dia akan siap berikan buat kita. Jangan sampai kita melewatkan momen yang baik ini
ketika sekian malam, setiap malam kita sudah masuk dalam fellowship, bangun penyembahanmu, bangun mesbah doamu, bangun sesuatu yang indah di dalam rohmu, agar kau masuk bisa merasakan hati Bapa di surga, hati Tuhan yang luar biasa. Saya mau memberi contoh, ada satu pribadi, dia hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan, tapi pada akhirnya dia tidak bisa merasakan hati Tuhan. Dia gagal merasakan hati Tuhan. Coba kita lihat, kita buka dalam Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga. Kekasih Tuhan, kalau kita bicara masalah Yunus, yang kita tahu adalah Yunus melarikan diri panggilan Tuhan. Dia pergi yang harusnya ke Niniwe, ke Tarsis, sampai akhirnya dia dibuang ke laut dan diambil sama seekor ikan yang besar. Saya harus pelan-pelan ngomong ini karena Pak Gem bilang dulu nggak ada ikan paus, belum tentu bisa nelan. Jadi ikan yang besar, memang Alkitab terus ikan yang besar, setelah itu dimuntahkan setelah 3 hari. Perhatikan, apa sih sebetulnya yang membuat Yunus itu melarikan diri? Ini yang kita mau baca, ini yang kita mau bahas, ya. Karena pasti ada satu alasan kenapa Yunus sampai melarikan diri. Yang harusnya ke Niniwe tapi ke Tarsis. Ketika dia ada di dalam itu, akhirnya dia menyadari. Tapi kita lihat di sini, dilihat ya. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Bayangin, 3 hari perjalanan, masuk kotanya perlu sehari lagi. Lalu berseru, perhatikan nih, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan atau dihancurkan oleh Tuhan. Ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Perhatikan. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Tanda duka cita, kain kabung, tanda pertobatan, tanda permohonan ampun. Orang Niniwe itu berbuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Yunus disuruh untuk menyampaikan pesan Tuhan. Perhatikan, coba Mbak Angel kita bisa lihat ayat keempat. Ini sebetulnya khotbah yang paling singkat, tapi dampaknya satu kota bertobat. Gak pernah saya temui ada pendeta khotbah paling singkat. Lihat, cuman ngomong 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat berikutnya, satu kota bertobat. Ingat, ada ayat tadi mengatakan, kota ini mengagumkan. Berarti kota ini besar, kota ini maju, padat penduduknya. Bayangkan dengan satu kalimat, satu khotbah yang